Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang media video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari perkara Edi Mulyadi sudah ditetapkan tahap penyidikan. Edi Mulyadi dalam perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur ada yang tidak setuju. Salah satunya komentar Edi Mulyadi menyatakan Kalimantan Timur tempat jin membuang mayat atau membuang anak, membuat warga masyarakat Dayak marah. Ditambah lagi katanya kalau nanti di Kalimantan Timur selain dia tempat pembuangan mayat, nanti para investor tidak ada yang mau menanam modal di sana, sehingga membuat warga masyarakat Dayak marah. Ditambah lagi sudah bertambah luas hingga ke seluruh daerah Kalimantan. Yang tadinya yang marah hanya masyarakat Kalimantan Timur, sekarang sudah meluas sampai ke seluruh wilayah Kalimantan yang terdiri dari 5 provinsi, sehingga sudah bertambah banyak yang benci kepada Edi Mulyadi tersebut. Sebelum berkembangnya kasus penghinaan warga Dayak Kalimantan Timur, polisi sebelumnya segera sudah memeriksa 11 saksi dan sudah ditemukan minimal 2 alat bukti dan sudah ditetapkan kasusnya sebagai tahap penyidikan. Kalau perkara sudah ditetapkan sebagai tahap penyidikan, tinggal menetapkan dia tersangkanya siapa dan sudah bisa dilakukan penangkapan dan penahanan dan nanti diproses sampai ke pengadilan. Polisi setelah memeriksa Edi Mulyadi diperiksa sebagai saksi lalu sudah kuat pembuktiannya, maka tahap penyidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan tinggal menetapkan tersangkanya, dan kalau Edi Mulyadi ditetapkan nanti sebagai tersangka, Edi Mulyadi sudah bisa ditangkap dan ditahan. Selanjutnya dituntut yang melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya 9 bulan dan ditetapkan Undang-Undang ITE dapat menerapkan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun. Selesai pemeriksaan polisi, lalu perkaranya nanti akan dikirim ke Kejaksaan Agung, lalu dilimpahkan setelah disampaikan ke Kejaksaan Agung, lalu Kejaksaan Agung memeriksa syarat formal dan syarat materinya. Kalau nanti perkara sudah lengkap, maka perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa hakim agar cepat penyelesaian perkaranya, tidak bertele-tele. Karena dalam penyelesaian perkara Edi Mulyadi ini termasuk cepat, tidak bertele-tele, dan sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah diperiksa dulu para saksi-saksi yang bertalian dengan itu. Setelah dari keterangan saksi tersebut sudah ada minimal 2 alat buktinya, maka perkara itu ditetapkan sebagai penyidikan. Kalau sudah ditetapkan sebagai penyidikan, nanti siapa yang ditetapkan sebagai tersangkanya sudah bisa ditangkap dan ditahan dan diproses sampai ke pengadilan. Harapan saya sehingga polisi segera menyelesaikan perkara Edi Mulyadi ini untuk segera diputus hakim sesuai dengan perbuatannya, jangan sampai berkembang masalahnya tersebut. Karena perkara Edi Mulyadi ini sudah menimbulkan situasi dan sudah meluas sampai ke Kalimantan, seluruh Kalimantan. Yang tadinya hanya di Kalimantan Timur, sekarang sudah seluruh Kalimantan yang terdiri dari 5 provinsi semua marah dan menuntut dan sebagainya, menuntut agar Edi Mulyadi segera dituntut, dan malah diminta lagi menghadap ke DPR RI yang meminta agar dia lakukan sidang adat kepada Edi Mulyadi tersebut. Itulah saya lihat, makanya cepat-cepat diselesaikan, jangan sampai terjadi nanti perpecahan di antara anak bangsa di daerah Kalimantan tersebut, sehingga agar masyarakat baik. Kalau memang Edi Mulyadi nanti sudah ditangkap, tentu dia akan lebih baik dan aman di penjara tersebut.
Ya kalau saya sebenarnya Edi Mulyadi ini lebih baik ditahan di polisian, dia lebih aman, tidak akan ditangkap karena masyarakat Dayak itu sudah banyak datang ke Jakarta untuk mencari Edi Mulyadi. Kalau nanti sempat ditangkap di tengah-tengah masyarakat, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dihakimi sendiri. Mungkin nanti bisa dibawa ke Kalimantan dikenakan hukuman adat, sehingga itulah saya lihat. Jadi hal-hal tersebut tidak dibenarkan sebenarnya. Tetapi kalau emosi masyarakat sudah menggelora, ya tentu harus bisa dipadamkan oleh aparat penegak hukum. Ya itulah harapan saya sebelum perkara ini sampai menimbulkan masalah yang meluas sampai ke seluruh wilayah Indonesia ini. Diharapkan agar perkara Edi Mulyadi segera diselesaikan polisi sampai ke pengadilan, diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.